Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Jadi kali ini kita akan membuat video bagaimana untuk penanganan cabai yang terkena virus Gemini atau biasa kita sebut dengan bule. Virus kuning ya, tanaman menjadi kuning seperti ini. Nah, untuk sekedar sahabat tani tahu semuanya bahwa tanaman ini itu dia terkena bule ini, virus Gemini ini semenjak muncul tunas baru. Jadi teman-teman bisa lihat ini tunas baru itu daun pertamanya yang ini ya. Ini yang bawah-bawah inilah. Nah, itu pertama muncul langsung kuning. Nah, itu. Ini lama tidak saya urusin. Ya, karena lahan ini saya kerjakan sendiri. Ini saya abaikan karena yang lainnya masih aman. Kemudian ternyata teman-teman ada lagi yang terserang, sehingga saya pikir saya perlu menangani ini sampai tuntas. Nah, kemudian ini saya perlakukan dengan penyemprotan pupuk ya, sehingga dia mulai sembuh. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang sudah terkena virus Gemini seperti ini, itu berangsur-angsur mulai menghijau. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia menghijau itu mulai dari pangkal daun seperti ini. Ya, dia berangsur-angsur naik sampai ke atas. Jadi tinggal yang kuning itu yang ujung-ujungnya. Ini teman-teman bisa lihat yang ini mulai pulih. Yang kuning tinggal yang ujung-ujung saja. Seperti ini. Sementara yang tunas baru, daun baru itu hijau kembali seperti ini. Bukan hijau kembali, tapi tunas muncul daun baru itu menjadi hijau. Nah, teman-teman bisa lihat ini hijau. Jadi dengan perlakuan pupuk ini, tanaman yang tadi kuning menjadi menghijau kembali. Kemudian yang daun barunya itu muncul daun baru. Nah, ini seperti itu. Jadi mulai menghijau seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya tanaman cabai yang terkena virus Gemini, terutama daerah Magelang ya, waktu saya ke sana, masya Allah, dari kebun ke kebun semua full kena Gemini. Jadi ini yang terindikasi Gemini dulu ya. Setelah tanaman yang tadi saya lihat ternyata ini terkena juga virus Gemini. Nah, ini muncul daun langsung kena Gemini. Lihat ini teman-teman, ini kuning, ini kuning, ini kuning. Lalu setelah itu saya pun melakukan perlakuan dengan pemberian asam amino, sehingga tunas yang baru itu menjadi hijau tanpa virus Gemini atau tanpa kuning. Teman-teman bisa lihat ini. Ini daun baru muncul setelah pemberian asam amino. Nah, itu hijau seperti ini. Sementara yang di bawah tadi, yang daun awal-awal yang sudah terserang itu, ini berangsur-angsur menghijau. Semuanya menghijau. Dan yang kuning-kuning ini, lihat, itu tinggal sedikit tok. Nah, ini. Jadi kalau terkena virus kuning ini daunnya kaku ya. Kaku seperti keriting. Ini. Tetapi daun yang barunya itu menjadi sangat hijau dan bebas dari virus Gemini. Nah, itu. Jadi tidak usah takut atau merasa kecil hati kalau terserang Gemini, teman-teman. Langsung perlakuan aja dengan ini, pemberian asam amino vigorin. Ini sudah ada unsur hara asam amino, terus asam humat, asam fulfat, enzim invertase, hormon tumbuh. Jadi pemberian ini sebenarnya sangat luar biasa. Nah, ini kalau teman-teman lihat di video-video saya saat penyepraian, itu selalu saya aplikasikan asam amino ini. Nah, ini 15 hari saya tidak berikan, teman-teman, langsung ada yang terserang virus Gemini.
Nah ini, saya contohkan lagi. Seperti ini teman-teman. Nah ini. Ini. Teman-teman bisa lihat. Ini ya. Ini terserang Gemini teman-teman. Ini pun sama. Lihat ini, kuning. Ya. Ini pun sama. Setelah perlakuan dengan asam amino yang muncul sudah hijau-hijau seperti ini. Ini. Tunas-tunas baru ini dengan daunnya hijau semuanya. Tidak ada yang terkena virus Gemini sedikit pun. Yang terkena Gemini beransur-ansur mulai menghijau. Walaupun keritingnya tuh nggak hilang. Karena kalau kena Gemini mesti keriting. Keritingnya tetap ada tapi kuningnya mulai menghijau. Nah itu. Karena di sini tuh endemik Gemini teman-teman. Jangankan cabai ya, rumput liar pun itu terkena virus Gemini. Padahal kita tahu kan rumput itu sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kuat. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih. Sering terkena rumput-rumput ini. Khususnya yang jenis ini sering terkena virus Gemini atau kuning. Nah itu. Jadi di sini memang endemik Gemini. Bayangkan 15 hari tidak saya spray dengan asam amino. Jadi asam amino itu saya spray 5 hari sekali ya. 5 hari sekali dengan dosis 50 ml. 15 hari tidak disemprot aja langsung bermunculan beberapa tanaman yang terserang virus Gemini. Seperti ini tadi ya. Nah, tuh kuningnya itu. Nah, begitu kita spray lagi dengan asam amino, nah, langsung hijau. Dan yang tadi teman-teman bisa dilihat ya. Yang terkena hijau mulai yang terkena kuning mulai menghijau, dan yang terkena sedikit demi sedikit sembuh. Nah ini lihat ini, keritingnya tetap ada full karena terkena full virus Gemininya, tapi hijaunya mulai berangsur-angsur hijau. Nah ini, kenapa kita harus sembuhkan kalau terserang virus Gemini? Karena begini teman-teman, bisa dilihat perbandingkan yang terserang ini dengan yang enggak, pertumbuhannya beda jauh. Ini kerdil, yang lainnya besar-besar, subur-subur. Nah itu, ini karena saya abaikan dulu ya. Pertama tunas baru itu muncul daun-daun baru, itu Gemini semua kuning. Yang lainnya kan pada hijau, cuman ini tok. Jadi saya biarkan saja. Saya pikir nggak masalah. Begitu. Ternyata setelah beberapa hari, 15 hari tidak saya semprot itu, ada yang terindikasi Gemini di sana. Nah itu, makanya salah perlakuan langsung asam amino yang sudah terindikasi kena ya, terkena tapi belum full, terus ditangani langsung hijau. Yang itu kita tangani mulai berangsur-angsur menghijau lagi. Oke, demikian ya teman-teman. Ini asam amino figurinnya, bisa lihat ya. Jadi ini takaran 50 ml per tangki 16 liter. Dipraktekkan, jangan sampai berkecil hati kalau terkena virus Gemini. Tetap semangat. Kita bertani ikhlas, bertani harus sabar. Bertani itu hebat ya teman-teman. Kita kasih makan banyak orang, kita pun dapat rezeki dari situ kan, pahala. Jadi kita dapat double, dapat pahala, dapat juga rezeki. Demikian teman-teman, sahabat tani semuanya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.